Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abizar Al-Ghifari, NIM E10020245 dari kelas E Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan kondisi geologi di dekat tempat tinggal wilayah saya, yaitu Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Karanganyar berbatasan langsung di bagian utara, yaitu dengan Kabupaten Sragen. Kemudian di bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo. Di bagian barat berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Kemudian di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi. Ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berkisar antara 90 sampai 2000 meter dengan rata-rata 511 meter di atas permukaan laut. Wilayah terendah berada di Kecamatan Jaten yang hanya 90 meter, sedangkan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu yang mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk arsitektur kerak bumi dan proses geologi di Kabupaten Karanganyar terdapat yang pertama gunung. Gunung terbentuk dari lempeng tektonik ketika bagian dari kerak bumi bergerak roboh dan tenggelam. Tenaga endogen, pengangkatan isotasi dan intrusi magma mengangkat lapisan batuan ke atas dan membentuk sebuah dataran yang lebih tinggi dari dataran sekitar. Ketinggian dari pengangkatan ini membentuk bukit. Jika bukitnya lebih tinggi dan lebih curam, maka terbentuklah gunung. Kemudian ada perbukitan. Terbentuk karena lapisan batuan pada kerak bumi mendapat tekanan hebat yang menyebabkan pelipatan lapisan batuan. Proses pelipatan lapisan batuan ini merupakan awal pembentukan pegunungan lipatan. Kemudian selanjutnya ada lembah. Lembah terbentuk dari proses pengikisan tanah secara bertahap oleh air dan angin. Lembah gletser yang umumnya berbentuk U terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu akibat erosi gletser. Selain berbentuk U, lembah juga dapat berbentuk V. Kemudian yang terakhir ada sungai. Terbentuk karena air yang berada di permukaan daratan, baik air hujan, mata air, maupun cairan gletser, akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Mula-mula saluran yang dilalui ini relatif sempit dan pendek. Namun, secara proses alamiah, aliran ini mengikis daerah-daerah yang dilaluinya. Akibat saluran ini semakin lama semakin lebar dan panjang, maka terbentuklah sungai. Selanjutnya, kondisi geologi di Kabupaten Karanganyar terdiri atas batuan hasil gunung api kuarter muda, Pleistocene facies sedimen, Pleistocene facies gunung api, dan hasil gunung api kuarter tertua. Kondisi litologi Kabupaten Karanganyar secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 6 jenis tanah. Yang pertama ada tanah aluvial atau biasa disebut dengan tanah endapan.
Tanah aluvial ini terbentuk dari endapan lumpur yang terbawa air hujan ke dataran rendah. Tanah ini memiliki sifat subur karena terbentuk dari kikisan tanah humus. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebak Kramat. Kemudian ada tanah andosol. Tanah andosol memiliki tingkat kesuburan kimiawi yang rendah, namun memiliki kemampuan menahan air yang baik. Jenis tanah ini baik ditanami padi, sayur, buah, bunga, teh, kopi, dan yang lain-lain. Jenis tanah andosol terdapat di Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Ngargoyoso. Kemudian ada tanah grumusol. Tanah ini memiliki ciri kandungan liat yang tinggi serta defisiensi akan unsur hara makro dan mikro. Untuk mengetahui kekurangan unsur tersebut perlu dilakukan pemupukan. Jenis tanah ini sangat cocok untuk tumbuhan padi, jagung, kedelai, tebu, kapas, tembakau, dan tanaman berumur pendek lainnya. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Gondangrejo. Kemudian ada tanah latosol. Tanah ini merupakan tanah dengan status nutrisi yang rendah. Selain itu, kandungan bahan organik pada tanah ini juga rendah. Tanah ini cocok untuk penanaman kelapa sawit, coklat, kopi, dan teh. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Kerjo, Jenawi, Karanganyar, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso, dan Matesi. Kemudian ada tanah Mediteran. Secara umum, jenis tanah Mediteran terbentuk dari hasil pelapukan batuan yang kasar. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Karangpandan, Matesih, Tasikmadu, Mojogedang, Gondangrejo, Ngargoyoso, dan Jenawi. Kemudian tanah yang terakhir ada tanah Rigosol. Ciri-ciri jenis tanah ini adalah memiliki butiran kasar berasal dari endapan abu vulkanik maupun dari endapan pasir di pantai. Tanaman yang cocok adalah palawija, kelapa, tebu, dan persebarannya di sekitar gunung api maupun di daerah pantai. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Gondangrejo. Kemudian untuk kondisi geomorfologinya di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Gunung Lawu. Dapat dideskripsikan bahwa Gunung Api Lawu berada pada zona tengah. Zona ini merupakan suatu depresi yang diisi oleh material endapan vulkan muda dan termasuk dalam deretan gunung api kuarter dengan model dan bentuk strato. Aktivitas Gunung Lawu menghasilkan batuan berkomposisi andesit sampai basalt, baik berupa batuan lapis dalam bentuk rempah-rempah, gunung api berbutir halus sampai kasar atau piroklastik, maupun batuan-batuan batu dalam bentuk aliran maupun kubah lava. Secara topografi, kondisi daerah Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah perbukitan dengan lereng terjal,
dengan batuan penyusunnya endapan vulkan muda produk Gunung Lawu, Secara topografi pula bergelombang, berbukit, dan datar yang terletak pada ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Karanganyar terletak pada suatu cekungan antara Gunung Lawu dan Pegunungan Gendeng. Dan secara morfologis, daerah Kabupaten Karanganyar dapat dibagi menjadi 3 satuan morfologi. Yang pertama, daerah perbukitan bergelombang kuat di bagian timur. Yang kedua, daerah perbukitan bergelombang lemah di bagian tengah. Dan yang ketiga, daerah dataran di bagian barat. Selanjutnya, kondisi klimatologi Kabupaten Karanganyar termasuk beriklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Untuk temperatur udaranya di Kabupaten Karanganyar berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius. Untuk yang selanjutnya, kondisi hidrologi. Kabupaten Karanganyar memiliki sumber air yang disebabkan karena terletak di kaki Gunung Lawu, di mana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar dan banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu itu sendiri. Sungai yang ada sebanyak 27 buah yang dikelompokkan ke dalam 6 subdas. Yang pertama subdas Kedung Hulu, subdas Jelantah Walikan, subdas Samin, subdas Mungkung, subdas Kenatan, dan subdas PP. Sungai yang melintasi Kabupaten Karanganyar sebanyak 27 sungai atau anak sungai. Yang paling panjang adalah Sungai Kumpul yang mempunyai jangkauan 43,5 km dan yang paling pendek adalah Sungai Platar dengan panjang hanya 3,5 km. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.